Dan bagusnya lagi langsung seketika bisa jadi. Halo kawan pajak, kembali lagi di Spetak, studio podcast pajak KPP Pratama Boyolali. Dengan saya Erik di sini sebagai host kalian dan kita kedatangan tamu lagi dari KPP Pratama Boyolali. Tapi kali ini Mas Camdan ini adalah petugas penyuluh. Silakan Mas Camdan. Baik, terima kasih Mas Erik atas kesempatan yang diberikan. Kita mau bahas apa nih Mas Erik? Saya udah excited banget nih ada di sini. Oke, jadi sebenarnya saya mau bahas hal yang paling basic dari pajak itu sendiri sih Mas. Ibaratnya kalau kita nggak punya ini tuh kita jadi nggak bisa untuk ini nggak sih melakukan kewajiban kita gitu loh. Oke. Jadi kalau untuk saya sih yang pertama, dan mungkin ini kawan-kawan pajak juga ya, NPWP itu sebenarnya apa sih? Sama ada katanya kalau kita daftar NPWP kita belum jadi itu ada namanya SKT ya. Itu apa bedanya tuh Mas antara NPWP dan SKT itu sendiri? Oke Mas Erik, jadi kalau SKT, kita ngomongin SKT dan NPWP ya. Betul. Kalau NPWP itu tadi kepanjangannya adalah nomor pokok wajib pajak. Jadi NPWP itu sebagai identitas seseorang. Identitas ya? Ya. Oke. Kita tekankan pada identitas. Identitas, ya. oke. Jadi identitas bagi seseorang tentunya yang bisa warga negara Indonesia ataupun tidak. Ya. Untuk apa? Untuk identitas mereka membayar pajak. Jadi kalau mau bayar pajak itu biar kita punya identitas siapa kita, ya, itu ya pakai NPWP itu sendiri. Gampangnya seperti itu. Lalu untuk SKT itu Mas? Kalau SKT itu adalah surat keterangan terdaftar. Jadi surat itu nanti dikirimkan ke alamat tentunya ya yang sesuai dengan yang telah cantumkan pada saat pendaftaran. Nanti kita kirimkan ke sana bahwa yang bersangkutan itu telah terdaftar di KPP tempat dia tadinya mendaftar. Oh, gitu. Seperti itu. Dan KPP-nya itu sesuai dengan domisilinya ya? Bisa domisili, bisa tempat kegiatan usahanya. Oh, begitu. Atau tempat tinggalnya, itu bisa. Lalu tadi kan NPWP itu adalah identitas ya. Berarti fungsinya itu sebagai? Fungsi NPWP itu yang pertama nih, bisa sebagai media yang tentunya ya untuk membayar pajak tentunya. Betul. Terus yang kedua itu sekarang nih ini banyak transaksi jual beli tanah. Nah, gimana? Di jual beli tanah itu bisa pakai NPWP itu. Oh, jadi NPWP itu kayak administrasi wajib lah ya. Kita punya NPWP bisa melakukan berbagai macam kegiatan lain kayak gitu. Justru kalau kita nggak punya NPWP akan ada kerugian Mas di hal-hal tertentu. Contoh kerugiannya apa nih? Misal gini. Saya punya usaha nih. Jenengan punya usaha. Terus saya ada kerjasama dengan katakanlah PT mana atau CV mana gitu ya. Kita ada jual beli. Nah di jual beli itu kalau mereka itu wajib motong Mas yang lawan transaksi itu. Betul. Itu pemotong wajib memotong. Nah kalau saya nggak punya NPWP saya dipotongnya bisa 20% lebih tinggi. Oh jadi malah kena pajaknya lebih tinggi timbang kita punya NPWP. Betul. Padahal bikin NPWP itu gratis ya Mas ya? Iya gratis. Berarti malah kita rugi kalau kita nggak punya NPWP. Iya jadi mending daftar NPWP. Karena nanti ketika ada transaksi pemotongan dan lain sebagainya yang harusnya menggunakan NPWP sehingga kita dipotongnya normal, tarifnya normal gitu. Tidak itu. Kita tidak dikenakan tarif yang lebih tinggi. Lebih tinggi gitu, daripada yang seharusnya. Betul. Lalu berarti kalau ini Mas jenisnya nih misalnya kita kan ada orang pribadi yang kayak pengusaha kecil-kecilan ataupun ada kayak PT besar-besar tuh kayak ya yang kita tahu ada Unilever dan segala macam PT-PT besar itu berarti NPWP-nya macam-macam. Ya jenis NPWP itu kalau kita golongkan ya secara umum ya Mas ya. Ada dua nih, ada yang untuk orang pribadi dan badan. Ya. Ada juga BUT itu masuk tuh badan BUT. Nah orang pribadi itu ya kayak kita ini Mas. Saya sebagai diri saya sendiri dan Mas Erik sebagai Mas sendiri. Saya punya NPWP atas nama saya.
saya punya NPWP atas nama saya sendiri Hamdan Aji dan Mas Erik punya Mas Erik gitu ya kan. Nah, kalau badan itu tentunya harus memiliki pengurus gitu. Jadi kayak misalkan gampangnya lah PT, CV gitu. Kalau PT, CV gitu harus berbadan hukum. Jadi harus punya akta pendirian. Oh, berarti gitu. terstruktur seperti itu juga jadi ya. bukan atas nama orang pribadi tapi atas nama PT. perkumpulan atau badan itu. Oh, gitu. Lalu untuk buatnya nih Mas, sekarang tuh bikin NPWP bisa buat di mana sih? Kalau sekarang nih Mas, sekarang boleh saya katakan bahwa pembuatan NPWP bisa di mana aja. Kenapa tuh kok bisa di mana aja? Kan nanti saya butuh kartunya nih. Nah, ini gimana? sekarang Sistemnya gimana tuh? Pendaftaran NPWP itu bisa online. Sekarang elektronik. Betul. Ya, pakai e-rec namanya atau e-registration. Oh, nah, websitenya apa tuh? irec.pajak.go.id. Oh, irec.pajak.go.id. Betul. Nah, nanti silahkan teman-teman semua atau kawan pajak semua ya yang mau daftar NPWP dan belum punya NPWP bisa ngakses ke situ. Malah lebih mudah ya. Kalau dulu kan harus datang ke di mana seharusnya dia terdaftar. Misalkan kegiatan usahanya ada di Boyolali, padahal dia ada di Solo atau gitu ya. Ya harus daftarnya ke Boyolali sini. Atau bahkan dia bekerjanya di Malang, tapi dia orang Boyolali. Berarti daftarnya dia dulu buatnya di Boyolali kan? Harus di sini. Tapi sekarang ada e-registration. Di Malang tinggal ngakses irec.pajak.go.id langsung bisa daftar di situ. Jadi tinggal buat akun pakai email doang. Ya kayak kita mau daftar sosial media gitu. Iyalah, daftar Facebook, Instagram segala macam ya, siapa Twitter. Sih sekarang yang nggak punya email kan gitu ya. HP udah gitu. Android, sudah iPhone, nggak mungkin nggak punya email ya. Nah, dan bagusnya lagi langsung seketika bisa jadi. Oh, jadi habis kita daftar, kita langsung dapat nomor NPWP-nya? Betul. Gitu. Kalau diterima langsung tuh muncul. Nanti di email ada NPWP elektroniknya. Jadi kayak kartu cuma virtual gitu Mas. Oh, dikirim. keren. Nomornya sudah ada di situ. Kan yang kita butuhkan nomornya ya. Nanti kalau misalnya mau transaksi atau mau minjem uang di bank untuk ekspansi usaha. Salah satu kegunaannya juga itu kan. Bisa. Nah, kalau mau dapat kartunya nggak harus ke KPP terdaftar. Oh, nanti. Ya mau cetak dimanapun bisa. Oh, jadi malah saya di Malang, saya orang Boyolali, saya bikin di Malang, lalu saya cetak di KPP Malang boleh cetaknya? Boleh. Tapi nanti kartunya nomornya nomor Boyolali. Betul, nomor yang sejak awal terdaftar gitu. Dan itu nomornya satu nomor seumur hidup ya Mas? Betul sekali. Lalu untuk NPWP, misalnya Mas, saya berkeluarga nih. Betul. Saya punya istri dong. Ya. Kawin muda nih, nikah muda lah. Emang udah nikah? Belum. Nanti. Oke, siap. Jadi saya nanti misalnya punya istri nih. Sebelumnya istri saya kan punya NPWP sendiri nih. Ya. Tapi sejak nikah sama saya kan dia jadi milik saya dong. Iya, istri betul. saya. Jadi satu keluarga. Tanggung jawabnya Mas Erik. Tanggung jawab saya. Jadi NPWP-nya gimana tuh Mas? Apakah tetap saya punya sendiri, istri punya sendiri, atau lebih baik seperti apa? Nah gini, itu bisa dua opsi Mas. Bisa sendiri-sendiri punya boleh. Tetap sendiri-sendiri? Iya bisa tuh. Sendiri-sendiri tuh boleh. Jadi ada yang namanya memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Oh gitu. Itu bisa, istri mau sendiri, suami bisa sendiri. Tapi juga ada opsi kedua, gabung. Yang gabung bukan suami ke istri, tapi istri ke suami tetap dong. Saya kepala keluarga dong. Betul. Jadi, kepala keluarga. Jadi istrinya Mas Erik, NPWP-nya diajukan penghapusan aja. Oh, khusus setelah menikah istri bisa diajukan penghapusan. Tapi dengan catatan untuk bergabung dengan NPWP suami. Oh, bukan dihapuskan karena nggak mau punya NPWP lagi gitu, bukan ya? Nanti NPWP istri ini ya, itu ya sama dengan NPWP suami ketika sudah dihapuskan tadi yang sebelumnya dipunya istri nih kan, pas masih bujang udah punya kan, iya, dihapus aja. Kan kita berkarir sendiri-sendiri dulu dong. Tapi nanti saat urusan perpajakan jadi satu. Jadi gitu, satu ya. Atas nama saya. Atas namanya Mas Erik. Kartunya? Lah, kartunya kalau masuk 1 bagi 2 kan pinjam-pinjaman. Nah ini gimana? Ada lagi layanan untuk NPWP keluarga. NPWP keluarga? Iya. Oh, jadi gini, paket. Jadi Mas Erik kan udah punya nomor NPWP. Saya punya nih kartu pertama. Ya. Oke. Nah istri bisa membuat NPWP keluarga. Nanti NPWP-nya sama nomornya.
cuma di keterangannya ada di situ keterangan garis miring itu istrinya siapa gitu. Misal nama istrinya Mas Erik berarti siapa di NPWP gitu. saya nama saya doang. Di NPWP istri saya nama saya garis miring nama istri. Iya bisa begitu. Jadi malah lebih mudah ya nanti Iya, ngurus perpajakannya, betul. tinggal istri saya penghasilannya berapa masuk ke SPT saya, Iya, laporan tahunannya. Betul. Kalau memilih untuk menjalankan kewajiban terpisah harus lapor sendiri-sendiri gitu. Terus kalau telat denda. Iya, kalau telat yaitu konsekuensi perpajakan seperti itu ya Mas. Walaupun sistemnya self assessment tapi kita harus mengawasi. Betul. Ya. Kan kalau sesuatu yang nggak diawasi kan bisa saja nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Lalu selain tadi yang sudah kita bahas, ada lagi nggak sih yang perlu diketahui oleh kawan pajak ini tentang NPWP? Nah Mas Erik, kita dari tadi udah ngomongin NPWP nih kan ya. Nah NPWP itu siapa sih yang wajib buat punya? Tadi belum dong. Oh iya, jadi nggak sembarang dong. Masa kita baru 5 tahun sudah mau buat NPWP kan ya? Tentunya ada beberapa persyaratan untuk memperoleh NPWP. Persyaratannya kelompoknya jadi apa aja? Jadi ada, kalau kita bisa ngomong gampangnya adalah dia berpenghasilan. Penghasilan pasti, punya pemasukan. Betul. Oke, terus. Dan kalau orang pribadi nih ya berpenghasilan dan merupakan syarat subjektifnya itu terpenuhi. Contoh. Jadi kalau penghasilan tentunya ya udah berpendapatan berapapun itu. Betul. Nah, kalau syarat subjektifnya itu contohnya warga negara Indonesia atau telah tinggal di Indonesia minimal 183 ya. Betul ya, 183 saya belajar masih benar. Secara berturut-turut dalam 1 tahun gitu kan. Ya itu salah satunya. Tapi kan kalau warga negara Indonesia pastinya ya sudah memenuhi secara subjektif sudah memenuhi sejak mereka lahir sebenarnya kan. Tapi menunggu harus berumur 17 tahun minimal. 17 tahun atau 18 untuk memiliki gitu. Karena syaratnya adalah memiliki KTP dulu ya. Betul. Kalau nomor NIK kan kita dari lahir sudah ada, tapi KTP itu 17. Ya, pokoknya harus cukup umur. Yang enggak cukup umur tadi solusinya adalah NPWP keluarga. Oh, berarti anak. Oh, itu kayak anak yang banyak kan ya sekarang anak-anak kecil yang jadi selebgram segala macam. Sejak lahir aja udah jadi selebgram ya. Nah, lihat pas Instagram anak kecil yang followersnya ngalahin kita. Iya, kita cuma ya berapa ribu dia udah jutaan ya kan. Udah cuma tidur aja jadi open endorse baju bayi. Endorse baju itu popok gitu kan. Nah, mereka kan mempunyai pendapatan sendiri ya. Tapi kan tentunya nggak mungkin dong mereka masih kecil gitu nyimpen uangnya sendiri. Terus bertransaksi dengan orang dewasa ya. Nah, tentunya kalau yang masih di bawah umur gitu ya kewajiban perpajakannya ikut dengan kepala keluarga. Oh, berarti ikut yang punya ayahnya. NPWP. Betul, orang tuanya ya. Jadi seperti itu Mas Erik. Nah, berarti kalau anak kecil yang belum berpenghasilan dia belum wajib ya punya NPWP, tapi wajib melaporkan melalui orang tuanya gitu. Iya, jadi nanti digabung penghasilannya dengan penghasilan orang tuanya. Terus gini Mas, kita kan ya namanya manusia ya, pasti kadang Mas aja kadang duit lupa keselip ya. Iya. Gimana kalau NPWP saya hilang atau bahkan ya maaf ya, saya taruh kantong, kepencet-pencet terus kan, kedudukan atau ketekan, itu rusak, itu gimana tuh Mas? Jadi kalau rusak ataupun hilang itu bisa tadi kan udah misalkan katakanlah buatnya online nih. Email udah ada dong pasti. Sudah ada. Tapi kalau fisiknya bisa melakukan cetak ulang NPWP. Itu perlu ini gak Mas? Minta surat keterangan kehilangan dari polisi dan segala macam. Bawa aja KTP. Oh enggak ribet ya, simple ya malah ya. Isi formulir kalau datang langsung ya kan. Atau bisa kirim pos gitu kan. Ya silahkan. Diisi formulirnya, lampirin KTP-nya, selesai. Oh, nanti dan langsung jadi di hari itu. Betul. Jadi teman-teman gak usah balik besokan lagi. Iya. Kalau rumahnya cuma 5 menit. Kalau 50 menit. Iya kan. Lama kan. Buang duit, buang bensin. Iya. Ya kan? Nah, lalu untuk teman-teman lagi. Kadang kan NPWP tuh, kan NPWP namanya identitas ya Mas. Kita kan kayak KTP aja kadang
di foto orang terus kita disuruh foto dan nanti dipakai buat hal-hal yang tidak benar gitu diselewengkan. Itu gimana Mas? Kalau NPWP sendiri misalnya bisa nggak sih digunakan tidak semestinya dan ada sanksinya gitu? Itu sebenarnya kan NPWP kan ya sama lah dengan KTP dan lain sebagainya, harus dijaga ya nomornya. Karena kan bisa aja nih nanti ada orang yang mau transaksi apa pakai NPWP-nya siapa. Waduh, gitu kan. nanti ditagihnya makanya bisa ke kalau ada kita kayak dong. gitu kan bahaya. Jadi itu harusnya dijaga lah ya. Dijaga dengan baik gitu ya. Jangan udah dapat NPWP terus di story, weh aku punya NPWP dengan nomornya terlihat, ya jangan. Wah itu malah bisa jadi bumerang buat yang Iya storyin ya. betul, iya Mas Erik seperti itu. Apalagi Jadi, kan di NPWP ada alamat juga ya. Iya, nick juga ada di situ. Waduh, nanti kan? orang langsung bisa pinjam online. Sekarang bisa pinjam pinjol dong. Iya, makanya nanti jangan masuk sampai ke kita. disebar lah ya kan. Terus gini Mas, kalau misal nih saya udah ada teman-teman yang kawan pajak nih yang selama ini bekerja, tapi karena bekerja tidak di PT besar atau tidak di tempat yang mewajibkan NPWP, jadi kan misalnya dia berwirausaha jualan online, dia belum punya NPWP, tapi sebenarnya dia wajib punya NPWP karena yang pertama sudah berumur 20 tahun atau sudah punya KTP, penghasilan sebenarnya besar Mas, sudah bisa beli motor, HP, bahkan sudah mandiri. Itu gimana Mas dia? Nah jadi seperti gini, kalau sebenarnya dia sudah wajib ber-NPWP ya, itu kita di DJP itu bisa melakukan penetapan NPWP secara jabatan. Itu dengan syarat apa tuh? Nah jadi kalau seharusnya yang bersangkutan itu sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif tadi, tapi belum melakukan pendaftaran, ya akan harusnya wajib karena sudah contoh itu ya. Lah kita cara gampangnya ini karyawan ya, dia belum menikah masih bujang. Wah iya. Nah kita ada yang namanya PTKP Mas. Itu berarti kalau di bawah itu belum wajib ber-NPWP. Oh seperti itu. Karyawan ya Mas ya. Karyawan. Nah kalau sudah di atas itu tentunya wajib. Karena akan ada pemotongan pajak nantinya oleh pemberi kerja. Seperti gitu. itu. Nah kalau dia tidak mendaftarkan NPWP ya, terus kita bisa nih menerbitkan NPWP jabatan. Dan kalau NPWP jabatan itu diterbitkan, itu tentunya kita bisa menarik mundur maksimal 5 tahun ke belakang pajak-pajak yang seharusnya terhutang. Penghasilannya misalnya 5 tahun ke belakang dihitung pajak itu bisa jadi seperti itu. Waduh. Gitu. Kalau usaha nih, kalau usahawan ya juga harus setelah dia memenuhi syarat subjektif dan objektifnya wajib daftar gitu. Kalau ketahuan bisa kita tarik juga gitu. Tarik mundur. Malah kawan pajak itu kita lebih baik jujur ya. Iya jujur. Betul Mas Erik. Oh saya jualan online nih, pakaian. Ya alhamdulillah saya dapat sebulan 4 juta, omsetnya 5 juta. Mending saya lapor bikin NPWP dan saya bayar pajak PP 23 ya kalau gitu ya. UMKM ya, kita gampangnya UMKM 0,5%. Hanya 0,5% dari omset ya. Betul. Itu sangat ya tidak begitu memberatkan lah ya. Hanya 0,5%. Orang kalau kita makan di restoran-restoran aja PPN-nya 10% itu masuk pajak penjualannya kan. Pajak penjualan masuk ke daerah ya kan. Mungkin teman-teman agak bingung tentang itu, nanti kita bahas di next podcast. Oke. Siap. Mungkin cukup segitu dulu ya Mas Hamdan, kita pertemuan kali ini. Tadi kita sudah bahas tentang NPWP dan segala jenis NPWP, segala teman-temannya. Ya. Mungkin nanti next kalau kita ada kesempatan lagi kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Hamdan ya. Siap. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk kawan-kawan pajak. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di Spetak Studio Podcast Pajak KPP Pratama Boyolali episode berikutnya. Dadah.